Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Haya sebagai konselor. Nama saya Bunga Oktaviani sebagai klien. Di sini kami akan praktik konseling karir yang tahapannya yaitu ada screening, contracting, dan exploring. Selamat menonton teman-teman. Bye. Duduk ya Mbak. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah datang pada hari ini. Sesi pertama ini kita gunakan untuk saling mengenal terlebih dahulu ya. Boleh nggak saya nanya nama siapa sebelumnya? Baik, sebelumnya nama saya itu Bunga Oktaviani. Saya itu dari Bandar Lampung Sukarame. Saya itu mahasiswa semester 3. Jadi kamu sama mahasiswa ya. Oke, boleh saya tahu sebelumnya apa sih alasan kamu ikut layanan konseling kali ini? Sebelumnya alasan saya itu ikut konseling kali ini yang pertama itu saya itu tertarik sama guru BK. Tapi di sisi lain saya itu juga ingin berbisnis supaya bisa mandiri secara finansial. Jadi kamu ini ingin bertahan di dunia pendidikan dan juga ingin juga berwirausaha ya? Ya Bu, saya ini ingin bisa mengimbangi keduanya itu Bu. Saya ingin jadi konselor dan saya itu ingin juga menjadi bisnis. Ya. Lalu apa sih yang kamu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya itu ingin ibu itu mengarahkan saya, membimbing saya supaya saya ini bisa tahu gitu loh Bu, langkah yang tepat untuk menekuni dua yang ingin saya temui tersebut itu. Seperti saya ingin bisnis dan saya juga ingin menjadi guru BK tempat saya tersebut Bu. Bagus kalau gitu ya. Kalau boleh tahu sebelumnya Mbak udah pernah ngikutin konseling sebelumnya? Belum pernah Bu, saya ikut konseling ya hari ini dan pertama kali ini. Oh, jadi ini baru pertama kali ya Mbak ya? Oke. Dari yang kamu ceritakan tadi, saya ini melihat kamu ini punya motivasi tinggi dan sudah punya gambaran karir ke depannya. Jadi kita ini bisa lanjut ke tahap berikutnya ya untuk menyusun kesepakatan kerja. Oke Bu, siap. Oke, bagaimana sih kondisi Mbak sekarang baik secara akademik maupun pribadi? Saya ini sekarang sedang kuliah Bu, cuma saya itu juga mempunyai kayak bisnis kecil-kecilan itu Bu, kayak jualan kayak jualan online seperti itu. Tapi saya itu ingin bisa ngatur Bu secara dua-duanya itu bisa jalan secara akademiknya, seperti kayak aku tuh bisa kuliah tapi aku sisi lain juga bisa bisnis. Gimana caranya keduanya itu bisa berjalan? Oke, gitu ya. Jadi Mbak ini udah siap ya untuk menjalani proses konseling karir secara berkelanjutan ini? Siap banget Bu, saya ini tahu rencana yang cocok buat saya itu kayak gimana. Oke, baik. Sebelum lanjut, di sini saya ini mau jelasin terlebih dahulu proses konseling karir ini ya. Ada beberapa tahap. Yang pertama itu tuh ada tahap screening, yang dimana tahap screening ini untuk mengenal kebutuhan dan kesiapan kamu. Yang kedua itu ada contracting, yaitu membuat kesepakatan kerja dan tujuan bersama. Nah, yang ketiga itu ada exploring, yang dimana di exploring ini menggali nilai minat dan pengalaman kamu. Yang keempat itu ada understanding atau action, itu tuh menyusun rencana karir dan langkah konkret. Yang kelima itu ada ending, yaitu meninjau hasil dan menutup proses konseling. Kita masuk ke tahap berikutnya ya Mbak ya. Itu ada tahap contracting, di mana tahap ini menetapkan kesepakatan bersama tentang peran, tujuan dan hasil pelaksanaan konseling. Nah, jadi pada tahap ini kita ini akan membuat kesepakatan tentang tujuan dan cara kita bekerja sama selama proses konseling. Dan Mbak ini perlu tahu ya, saya ini tidak menentukan karir kamu, tapi membantu kamu untuk menentukan arah yang sesuai dengan potensi dan nilai kamu.
syarat ini bagaimana kalau seperti ini nih. Yang pertama itu ada spesifik, yaitu menyusun rencana karir menjadi UBK dan menjadi bisnis. Dan juga yang kedua itu ada yang label, yaitu menyelesaikan rencana itu dalam proses. Juga ada FIPB, yaitu bisnis karena sesuai minat dan kemampuan kamu. Juga ada relevan, itu penting karena mendukung masa depan dan nilai ekonomi kamu. Nah, ini disusun selama 1 bulan sampai cocok nggak? Cocok banget Bu. Oke, ya kamu kalau isi dulu hari dulu kesepakatan teknisnya ya, isi. Baik Ustaz. Semua pembicaraan kita ini bersifat rahasia ya, dan kamu boleh berhenti kapanpun jika kamu ini merasa tidak nyaman. Baik Bu, saya paham sekali. Oke, jadi kita sepakatin ya, tujuan layanan kami ini adalah menyusun rencana karir sebagai PBK sekaligus menjadi pengusaha bisnis. Baik Bu, saya setuju. Oke, baik, kita siap masuk ke tahap eksplorasi untuk mengenal diri kamu lebih dalam. Oke Bu, lanjut Bu. Oke, ini kita ke tahap terakhir ya, Mbak, yaitu tahap eksplorasi. Tujuan ini mengeksplorasi lahan pengalaman menetapkan dan mengembangkan kalian. Nah, boleh nggak Mbak ceritakan sedikit tentang apa yang membuat Mbak ini tertarik menjadi UBK dan juga mengusaha bisnis? Baik, saya ini tertarik sama UBK itu karena saya itu orangnya itu gimana ya Bu, nggak tegaan, terus saya itu suka membantu orang lain yang kesusahan seperti itu Bu. Terus di sisi lain juga saya itu ingin punya bisnis Bu, ingin punya bisnis mandiri secara keuangan, nggak bergantung Bu sama orang tua, tapi saya itu dalam diriku sendiri itu ingin mempunyai kerjaan mandiri. Jadi saya di kuliah, saya ingin menjadi UBK nantinya, tapi saya juga pendirian saya itu ingin menjadi pebisnis juga. Bagus sekali ya Mbak ya, jadi kamu ini punya nilai sosial dan kemandirian yang kuat ya. Sekarang pengalaman apa sih yang Mbak paling berkesan selama kuliah atau apa sih bekerja bisnis Mbak itu? Saya itu sangat senang sekali Bu saat kita kuliah bimbingan konseling. Juga waktu jualan online pertama kali itu saya itu sangat lancar banget betul Bu rezekiku. Dari situ aku tuh kayak termotivasi, oh aku tuh pengen jualan lagi lah ke depannya, karena awalnya saya itu jualannya laris banget. Dan kebetulan Bu, saya itu bisnisnya dari SMA. Nah dari SMA, dari SMA itu alhamdulillah banget bisnis itu berkembang terus dan aku bisa menghasilkan alhamdulillah lumayan banget dari seminggu sekali Bu. Dari situ aku kayak termotivasi di dunia kuliah itu juga pengen berbisnis, tapi selain itu aku pengen menjadi guru. Oh, hebat sekali kamu ya Mbak ya. Oke, jadi apa sih yang Mbak sukai dari dua pengalaman itu? Dari BK saya ini suka membantu orang lain, dan dari bisnis saya itu suka bebas mengatur waktu dan menghasilkan sesuatu sendiri. Seperti kalau misalkan saya itu mempunyai penghasilan sendiri, saya itu bisa kayak apa ya, saya kan orangnya kayak suka berpikir Bu ya. Jadi kalau misalkan saya mempunyai penghasilan sendiri, jadi kayak nggak segan gitu kalau misalkan gitu, kayak nggak mikir lagi kayak saya jadi kayak misalnya orang tua gitu, nggak mungkin kayak gitu karena saya berpenghasilan sendiri seperti itu. Sekali ya Mbak ya. Lalu apa sih yang Mbak tidak sukai? Kadang saya itu pikir Bu, susah mengatur waktu atau takut fokus salah satunya gitu Bu. Oke, nah di sini siapa yang paling berpengaruh terhadap keputusan dari Mbak ini? Yang sangat berpengaruh itu yang pertama itu adalah keluarga saya Bu dan dosen BK saya. Keluarga saya itu mendukung banget Bu, dari SMA bahkan kayak mendukung nanti kamu tuh terus menjadi guru. Terus sedangkan teman saya itu mendorong saya terus berbisnis kecil seperti itu, karena emang dari SMA ya Bu ya, teman saya itu kayak mendorong terus gitu loh Bu. Kalau misalkan saya
mungkin ataupun buat keluarga saya. Kalau bisa ya ingin saya itu Bu bekerja itu bukan hanya ingin menghidupi saya sendiri Bu, saya itu ingin bermanfaat juga Bu. Kalau misalkan saya sudah berpenghasilan banyak, saya itu ingin membantu keluarga saya juga Bu, nggak ingin menyusahkan saja seperti itu Bu. Dan tapi juga saya itu bisa membuat diri saya itu menjadi sosok yang mandiri. Oke. Jadi yang bisa saya simpulkan ini kamu ini menghargai pengabdian, kebahagiaan, ini dua hal ini berjalan dengan seimbang. Ya betul banget. Sebagai tugas refleksi, silakan kamu tulis dulu ya di sini. Saya Yang mana itu? refleksinya itu kayak hal-hal yang membuat Mbak ini merasa bermakna dalam hidup dan pekerjaan. Baik sudah Bu. Oke, bagus lah ya dari pembicaraan kita ini. Saya ini bisa melihat kamu sudah punya apa yang jelas. Tinggal disusun lagi strategi dan langkah konkretnya nanti di tahap berikutnya ya Mbak. Ya Bu. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah mengasih saya arahan, pemasukan, bahkan Ibu itu sudah memberikan apa ya, motivasi sedikit-sedikit ya Bu ya. Terus saya itu jadi lebih yakin itu Bu, saya itu yakin sama pikiran saya. Oke, bagus sekali Mbak kalau begitu. Oke, dari sisi kita asisten dan klinik dulu ya. Minggu depan tadi siapa nih? Baik, terima kasih ya Bu sebelumnya. Izin pamit ya Bu. Oke.